Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. Dan karena itu kita bisa percaya bahwa Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Memang ada firman-Nya yang mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya, pada waktunya masing-masing. Dan karena itu kita bisa berkata God is good all the time. All the time God is good. Yuk kita nyanyikan satu lagu ya tentang kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yuk dari awal lagi. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Lagu ini nampaknya sederhana sekali ya. Tapi kalau kita camkan, kita renungkan,
Kata-kata lagu ini lagu yang sangat baik untuk menjaga kita tetap menyadari kasih Tuhan kepada kita dan membuat kita bisa terus berjalan dalam anugerah-Nya. Seringkali tanpa sadar dalam hidup kita, walaupun kita nggak ngomong, tapi sikap kita itu menunjukkan kita meragukan kasih Dia kepada kita. Kita seringkali merasa tidak layak, tidak pantas, dan kita ingat kita orang yang berdosa. Tapi jangan lupa, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, maka Alkitab berkata kita dibenarkan. Kita menjadi orang benar bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus yang sudah bayar itu di kayu salib. Dan bagian kita selanjutnya adalah membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, mempercayai apa yang Dia katakan, mengizinkan Roh Kudus mengajar kita, dan menikmati kasih-Nya itu kepada kita. Kasih-Nya itu menjadi kekuatan buat kita. Gak ada di antara kita yang mampu untuk melakukan apapun yang Dia perintahkan buat kita, kalau bukan karena kekuatan dari Dia. Standar yang Alkitab berikan sangat tinggi, ya. Hanya kekuatan dari Tuhan yang membuat kita mampu melakukannya. Dan salah satu kekuatan yang Tuhan berikan adalah kesadaran bahwa Dia mengasihi kita. Kita lihat satu bagian firman Tuhan, ya. Ada beberapa ayat ini tentang identitas kita di dalam Kristus. Kita perlu sadari, pahami bahwa identitas kita itu adalah di dalam Kristus, ya. Kalau kita bergaul, berjumpa dengan banyak orang, kalau kita kenalan dengan seorang, ya biasanya, oh ya nama saya ini, ya. Kamu kerja di mana? Kamu punya bisnis apa, ya? Atau kalau pelayanan, oh Bapak gereja di mana, ya? Oh Bapak jadi gembala, berapa jemaatnya? Berapa kali kebaktian, ya? Oh Bapak sudah ini pendeta penuh, ya? Atau Bapak masih pendeta associate pastor, pendeta pembantu atau pendeta muda dan sebagainya. Kadang-kadang itu menjadi satu ukuran identitas kita, ya. Kita bilang, oh saya hamba Tuhan, saya penginjil, ya. Itu betul, nggak salah juga. Tapi terus kita pakai ukuran itu untuk menilai diri kita, ya. Atau kalau kita seorang yang bekerja, ya, oh jabatan saya manajer, ya. Oh dulu saya supervisor, sekarang saya manajer, senior manajer. Atau oh saya direktur, ya, saya direktur satu perusahaan besar, ya, saya CEO-nya. Itu menjadi identitas kita, dan memang itu dilihat oleh dunia seperti itu, dan itu nggak salah juga. Tapi kita yang adalah ciptaan baru, yang terima Tuhan Yesus, kita perlu sadar bahwa identitas kita yang kesungguhnya itu adalah roh kita, ya, ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh kita menjadi ciptaan baru. Alkitab berkata, manusia itu roh, jiwa, tubuh. Waktu kita terima Tuhan Yesus, maka roh kita menjadi ciptaan baru. Itu yang perlu kita ingat, ya. Kisah 17 ayat 28 dikatakan bahwa di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Nah, kalau terjemahan bahasa Inggris mengatakan in Him we live and move and have our being, ya. Di dalam Dia ini kita hidup, kita bergerak, dan kita miliki keberadaan kita. Atau terjemahan Inggris yang lain mengatakan through Him that we live and function and have our identity. Melalui Dialah kita hidup dan kita berfungsi dan kita memiliki identitas kita. Nah, ini yang perlu kita sadari, ya. Dalam pergaulan sehari-hari, bahkan di kalangan hamba Tuhan, kita menilai orang itu menurut apa yang kita lihat dengan mata kita. Ya, bahkan di gereja atau di pelayanan kita tanpa sadar membuat hal yang beda. Oh orang ini orang kaya misalnya, oh dia kalau kasih perpuluhan sekian, ya. Jadi waktu dia datang ke gereja, sambutan kita akan beda dengan orang yang biasa-biasa saja, walaupun orang itu rajin mungkin ke gereja. Kenapa? Karena kita melihat orang itu, ukuran kita berdasarkan apa yang kelihatan oleh mata kita. Dan tanpa sadar kita menggantungkan
harapan kita atau harapan pelayanan di mana kita terlibat pada orang-orang tertentu yang menurut kita, oh ini orang ini bisa menyokong pelayanan dengan dana yang besar ya. Dan tanpa sadar kita buat itu, dan itu pengaruh kepada diri kita juga. Kita menilai kelayakan kita di hadapan Tuhan itu berdasarkan apa yang kita buat, apa yang kita lihat, lalu kita bandingkan dengan orang lain ya. Padahal kita perlu ingat identitas kita di dalam Kristus ya. Kita adalah ciptaan baru, roh kita ciptaan baru. Lalu kita lihat lagi ya, Kolose 2 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan di sini, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Bahasa Inggrisnya, you are complete in him. Kamu sudah komplit, sudah sempurna di dalam dia. Terjemahan lain mengatakan you are fully ground because you belong to Christ. Jadi kamu sudah penuh, bertumbuh dewasa penuh karena kamu milik Kristus. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita itu menjadi ciptaan baru. Surat Yohanes berkata roh kita ini tidak bisa berbuat dosa karena ada benih ilahi di dalamnya. Tapi selain roh, kita miliki jiwa. Masalahnya itu ada di jiwa. Jiwa kita itu butuh proses, butuh waktu untuk mengalami proses yang disebut sanctification ya, penyucian. Waktu jiwa kita ini disucikan, dibuat selaras dengan firman Tuhan, maka semua deposit yang ada dalam roh kita yang sudah ciptaan baru itu akan keluar bermanifestasi lewat jiwa kita dan lewat tubuh kita juga. Nah, itu sebabnya kita perlu baca firman Tuhan, merenungkannya. Jiwa kita ini dididik supaya menurut ya, dan roh kita ini akhirnya bisa bermanifestasi ya, keluar ya, mengatasi segala macam kemustahilan. Kemustahilan itu ada di jiwa, di pikiran ya. Ketika kita diajar bahwa ini nggak mungkin, itu pengetahuan manusia. Ketika kita belajar misalnya kedokteran, itu bukan hal yang salah, itu baik sekali. Tapi itu pengetahuan manusia, itu ada di pikiran. Pada waktu jiwa kita ini belum diperbarui, maka apa yang roh kita percaya itu terhambat mau keluar. Karena jiwa kita di pikiran bilang tidak mungkin, tidak bisa. Dan kendalinya ada di situ. Ingat cerita ketika Lukas 5, waktu itu Simon dan teman-temannya sudah cari ikan semalaman, gak ada hasilnya. Lalu Yesus lewat di pantai, lihat perahu Simon, dia naik ke perahu itu dan dia bilang coba tolong tolakkan sedikit jauh dari pantai. Lalu dia mengajar banyak orang di situ. Nah, waktu dia mengajar orang banyak di situ ya, Simon ada di situ. Simon dengar apa yang Yesus ajarkan. Lalu Yesus bilang begini, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Nah, Simon seorang nelayan yang sudah pengalaman. Semalaman cari ikan gak ada hasilnya. Jadi waktu Yesus bilang seperti itu ada konflik di pikiran dia. Antara dia mau percaya karena dia dengar apa yang Yesus ajarkan, pasti hatinya berkobar-kobar, ada sesuatu yang beda. Tapi pikiran dia bilang tidak mungkin. Saya sudah cari semalaman gak ada hasilnya. Tapi bersyukur dia mau nurut. Karena dia bilang begini, Guru, sepanjang malam kami kerja keras gak ada hasilnya. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku mau melakukan juga. Lalu itu butuh waktu itu. Ketika diputuskan mau nurut, itu nggak langsung jadi. Karena mereka mesti mendayung dulu ke tempat yang dalam. Entah berapa jauh, tapi perlu usaha. Lalu mereka mesti tebarkan lagi jala mereka yang tadinya sudah dicuci, sudah dilipat. Dan akhirnya waktu ditebarkan, banyak ikan. Semalaman dicari nggak ada hasilnya. Tapi begitu nurut apa yang Tuhan perintahkan, hasilnya luar biasa. Jadi jiwa kita ini seringkali ya menjadi pembatas atau penghalang dari apa yang roh mau sampaikan. Tentu butuh waktu untuk kita bisa belajar ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Di dalam roh kita ini ada Roh Kudus juga yang mengajar kita berseru kepada Tuhan itu Aba Bapa. Jadi dikatakan di dalam Kristus kamu komplit, kamu sudah sempurna. Lalu kita lihat
1 Petrus 2 ayat 9, ini identitas kita yang perlu kita ingat ya. Kamulah bangsa yang terpilih. Coba renungkan, camkan ini ya setiap hari. Saya adalah bangsa yang terpilih. Saya imamat yang rajani. Saya bangsa yang kudus. Saya umat kepunyaan Allah sendiri. Saya milik Tuhan. Dan Tuhan panggil saya supaya saya beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dia telah panggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekian ribu tahun yang lalu orang Israel juga mendapatkan hal yang sama. Cuma bedanya dulu Tuhan bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kamu berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ada syaratnya, kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Faktanya mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dari 12 suku itu akhirnya cuma orang Lewi yang menjadi imam. Itu pun gak sempurna. Berkali-kali mereka berontak kepada Tuhan. Akhirnya seluruh bangsa Israel itu, angkatan yang keluar dari Mesir itu mati semua. Sampai keluar angkatan yang baru ya. Dan mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu orang-orang baru semua kecuali Yosua dan Kaleb. Tapi di perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat 9, ini surat ditulis kepada orang yang sudah percaya Yesus. Dikatakan kamu bangsa yang terpilih. Sadari hal itu identitas kita ya. Kalau kita baca di Amplified-nya Keluaran 19 ayat 5-6 ini dikatakan kamu itu kingdom of priests ya, kerajaan iman, holy nation, bangsa yang kudus, consecrated, set apart to the worship of God ya. Jadi kalau selama ini kita sudah memiliki gaya hidup menyembah Tuhan ya, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa firman ini sudah menjadi bagian hidup kita ya. Sadari hal itu bahwa kita bukan sekedar bisa nyanyi, main musik, nyanyikan lagu yang enak ya, tapi sadari bahwa kita penyembah Tuhan yang hidup. Lalu Filipi 3 ayat 20, ini juga identitas kita ya. Kita perlu ingat baik-baik bahwa warga negara kita ya, adalah di dalam surga ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Filipi 3 ayat 20 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi kita adalah warga negara surga. Kita tinggal di Indonesia ya, kita warga negara Indonesia. Sebagian mungkin ada warga negara asing yang berdiam di Indonesia, tapi itu yang di dunia. Secara rohani kita adalah warga negara surga. Dan warga negara surga itu bergerak dengan hukum-hukum surgawi yang membackup-nya ya, melindunginya. Kalau ada warga negara asing datang ke Indonesia ya, tentu dia nggak bisa buat semau dia ya. Tapi ada hal-hal tertentu dia sebagai warga negara asing yang membuat dia itu beda dengan kita ya. Tentu ada hal-hal yang dia nggak bisa lakukan ya. Kalau warga negara asing misalnya nggak bisa ikut pemilu ya, nggak bisa ikut pilkada begitu. Tapi ada hal-hal yang dia punya yang kita mungkin di sini tidak punya ya. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita warga negara surga, ada hukum-hukum surgawi yang membackup kita, kita perlu belajar hukum-hukum itu apa saja dan menerapkannya, melakukannya. Selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 20 ya. Kalau sebelumnya dikatakan kita warga negara kerajaan surga, kalau kita kemudian bertumbuh, kita melayani Tuhan ya, kita menjadi seorang pengerja di suatu gereja, suatu pelayanan, kita menjadi worship leader, menjadi singers, atau kita menjadi pendeta, menjadi gembala atau penginjil dan sebagainya. Dengan kata lain, kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri saja, tapi kita mulai melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka di 2 Korintus 5 ayat 20 ya, Paulus bilang begini, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami.
Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Utusan-utusan Kristus dalam bahasa Inggris itu dikatakan ambassador for Christ ya. Apa artinya ambasador itu? Ambasador itu duta besar. Jadi kita bukan sekedar warga negara surga saja, tapi kalau kita bertumbuh melayani Tuhan, maka perlu sadari bahwa kita ini duta besar ya kerajaan surga. Ada hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seorang duta besar ya, atau orang-orang yang ada dalam satu kedutaan. Kalau kita perhatikan di jalan umum misalnya ya, kadang-kadang ada mobil dengan plat nomornya depannya itu CD ya, itu Korps Diplomatik ya. Itu menunjukkan bahwa mobil itu adalah mobil milik kedutaan besar negara tertentu. Nanti ada kodenya CD01, CD berapa. Tapi depannya CD itu artinya itu mobil diplomat. Itu kalau melanggar lalu lintas nggak bisa ditangkap sembarangan. Pernah renungkan nggak itu? Orang-orang yang bekerja di kedutaan, apalagi duta besarnya, itu punya kekebalan diplomatik. Gak bisa ditangkap sembarangan. Ada hukum internasional yang mengatur hal itu. Kalau warga negara asing melakukan pelanggaran, ya tentu ada kena penaltinya ya. Walaupun itu udah hal yang beda antara warga negara di Indonesia ini dengan warga negara asing. Ada hal-hal yang perlu hati-hati ya, nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau warga negara asing itu adalah orang yang bekerja di kedutaan. Itu ada kekebalan diplomatik. Apalagi duta besarnya. Itu yang backup, yang mendukungnya adalah negara yang mengutusnya. Bahkan kalau kita pergi ke kedutaan besar satu negara ya, misalnya kita pergi ke kedutaan besar Amerika, itu wilayah di situ yang berlaku tuh hukum dari negara itu, nggak bisa sembarangan. Ada banyak kasus ya, contoh-contoh yang nggak bagus ya, ketika orang-orang yang punya hukum kekebalan diplomatik melakukan pelanggaran, nggak bisa ditangkap. Ya, paling jauh itu diprotes. Menteri luar negerinya protes keras kepada negara yang mengutusnya. Lalu paling jauh minta dipulangkan. Gak bisa ditangkap sembarangan. Pernah renungkan itu gak? Ya. Identitas kita itu, tentu kita gak bisa hidup semaunya. Tapi coba sadari betapa pembedaan yang Tuhan buat bagi orang yang percaya kepada Dia. Kita adalah ambassador for Christ. Tentunya kita mesti berfungsi dengan benar, ya bukan hidup semaunya. Duta besar yang ditugaskan di satu negara kan bukan untuk jalan-jalan, ada tugasnya. Dia mewakili negara yang mengutus dia. Dia dapat gaji, dapat fasilitas, dia dapat mobil korps diplomatik, dia bisa jalan kemana saja. Tentu gak boleh sembarangan, gak boleh melawan arah. Tapi kalaupun dia buat kesalahan gak bisa ditangkap sembarangan. Ya, mendapat kekebalan diplomatik itu bukan berarti bisa hidup semaunya ya. Itu satu perlindungan, tapi bukan berarti digunakan semaunya. Ya. Seorang duta besar dapat gaji, dapat fasilitas, dapat perlindungan, tapi dia harus berfungsi. Dia melakukan tugasnya dengan baik supaya negara yang mengutusnya juga puas dan senang. Sehingga dia mendapatkan banyak hal, keluarganya dijamin, dilindungi luar biasa. Tapi di atas itu semua, ya menurut saya pribadi, yang lebih luar biasa lagi, ketika Tuhan menyebut kita adalah sahabatnya. Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat. Ya. Nah, kalau duta besar itu sifatnya pekerjaan, itu official, yaitu artinya menyangkut pekerjaan. Tapi kalau sahabat itu menyangkut relationship ya, hubungan yang dekat. Itu ada hal-hal di luar protokol. Kalau kita tidak hanya disebut sebagai duta besar kerajaan surga, tapi kita sahabat dari Tuhan, maka ada banyak privilege yang Tuhan berikan kepada kita.
yang orang lain gak punya. Seorang duta besar yang ditempatkan di satu negara, tentu dia bisa bangga ya. Dia diutus oleh negara, kemudian digaji semuanya. Tapi kalau duta besar tersebut juga sahabat dari kepala negara yang mengutusnya, wow, itu luar biasa. Ada hal-hal tertentu yang orang lain gak punya, tapi sahabat itu punya. Di perjanjian lama juga dikatakan Abraham itu sahabat Tuhan. Yakobus 2 ayat 23 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Allah, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham itu sahabat Allah. Kita yang percaya kepada Yesus dikatakan kita keturunan Abraham. Dan nama Abraham pada perjanjian lama itu digunakan orang untuk berdoa, ya. Juga nama Daud itu nama yang luar biasa, tapi di perjanjian baru nama Yesus di atas segalanya. Selanjutnya, menurut saya di atas sahabat ada lagi yang lebih luar biasa. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerima Yesus diberinya otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini relationship yang lebih tinggi dari sekedar sahabat. Sahabat itu pertemanan, ya, tidak ada hubungan darah. Mungkin bisa aja ada keluarga yang menjadi sahabat, tapi secara umum sahabat itu pertemanan, tidak ada hubungan darah. Tapi kalau anak itu hubungan darah, dan anak ini mewarisi apa yang orang tuanya punya tanpa usaha. Saya lahir sebagai anak dari orang tua saya, maka saya mewarisi apa yang orang tua saya punya. Pernah renungkan itu enggak? Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Lalu kita mewarisi apa yang Tuhan janjikan. Ini hal yang luar biasa. Lalu kita diajar, Roh Kudus yang masuk ke hati kita ini mendorong roh kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu terjemahan lain itu Daddy, Papi, Babe. Itu sebutan kepada ayah yang sangat dekat. Pernah renungkannya? Sebagai anak Allah, apa saja yang kita punya? Anak-anak Allah itu hak yang sangat istimewa. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ya, ada satu cerita, ada satu foto waktu zaman Amerika diperintah oleh Presiden John F. Kennedy. Ada fotonya, John F. Kennedy sedang bekerja di ruang kerjanya, difoto sama wartawan. Di meja kerjanya ada banyak tumpukan kertas ya. Dia sedang baca, sedang tanda tangan, mengambil keputusan-keputusan penting. Jangan lupa, apalagi pada masa itu Amerika termasuk negara superpower waktu itu ya. Jadi dia sedang mengambil keputusan, dan di bawah kolong mejanya terlihat anaknya lagi main dengan santai. Nah, itu anak ya. Dan foto ini beredar luar biasa di banyak tempatnya. Itu foto menggambarkan anak itu punya hubungan yang beda dengan karyawan, dengan sahabat. Ini status yang sangat tinggi kalau kita sadari hal itu. Nah, masalahnya apakah kita menyadari kebenaran ini ya? Apalagi kalau dikatakan di Yohanes 17 ayat 23, ini doa Tuhan Yesus. Saya kasih bold di situ ya. Salah satu doanya dia bilang begini, agar dunia tahu bahwa engkau mengasihi mereka, murid-muridku itu sama seperti engkau mengasihi aku. Apakah kita sadar akan hal itu? Bahwa kasih Allah Bapa kepada kita sama besar seperti kasih Dia kepada Yesus. Lalu Yohanes 13 ayat 23. Ini murid yang dikasih Yesus ya, Yohanes. Ini murid ini sangat merasakan kasih Tuhan buat dia. Walaupun Tuhan mengasihi murid-muridnya sama besar, tapi orang yang paling respon itu adalah Yohanes. Dan dia ini bersandar dekat kepada Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan reclining in Jesus bosom. Jadi bersandar pada dada Yesus ya. Apakah kita menyadari hal itu ya? Kita menyadari kasih Tuhan kepada kita, ataukah kita cuma merasakan kita ini sebagai hamba yang tidak layak, tidak pantas, Tuhan itu jauh sekali. Coba kita renungkan sejauh mana kita memahami relationship kita dengan Tuhan. Lalu bagian kita apa?
Ya, baca firman Tuhan dan percaya apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Kalau dia bilang kita adalah anaknya, percaya, yes, aku anak Tuhan. Lalu lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dia perintahkan kepada kita, maka kita itu menggenapi dari firman di Yohanes 15 ayat 14 yang mengatakan, kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita mengkonfirmasi bahwa saya adalah sahabat Tuhan. Dan dengan sendirinya saya mengalami pembedaan dari orang lain. Tuhan membuat saya beda, ya. Yohanes 14:21, kalau kita melakukan perintahnya, maka Tuhan itu akan menjadi real. Terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible mengatakan, I will let myself be clearly seen and I will make myself real to him. Kita akan semakin sadar keberadaan Tuhan itu dalam hidup kita. Mungkin kita gak lihat dengan mata jasmani kita, mungkin kita gak dapat vision, tapi kesadaran bahwa Tuhan itu real buat kita akan semakin kuat. Dan karena itu kita bisa berkata, God is good all the time. All the time is good. Tuhan gak pernah terlambat, dia gak pernah salah, ya. Kita yang perlu belajar mengikuti waktu dia, karena Alkitab berkata, He makes all things beautiful in its time, ya. Ikuti cara dia, pelajarinya. Dan kita akan menyadari bahwa ketika Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih, itu betul. Dan itu akan terrealisasi dalam hidup kita. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami baca, kami dengar. Ajari kami lebih jauh lagi, kebenaran demi kebenaran, relationship kami dengan Engkau Tuhan, identitas kami di dalam Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.